Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Leonie Octavia, NIM channel 1171341. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pembacaan dari fotoradiologi pada sistem gastroenterohepatologi CSL5. Jadi pertama-tama berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya yaitu pemeriksaan radiologi. Nah, pada skenario ini, dok, saya akan meminta foto polos abdomen radiologi, yaitu foto Beno 3 posisi, yaitu pertama yaitu ada posisi AP supine di mana pasien dibaringkan, lalu film berada di belakang pasiennya, lalu sinar dari X-ray itu dari atas. Selanjutnya itu adalah posisi erect, AP erect, di mana pasien itu bisa posisi berdiri ataupun duduk, di mana film berada di belakang pasien dan sinar X-ray itu dari depan. Selanjutnya itu adalah LLD atau left lateral decubiti, di mana pasien itu diposisikan dalam keadaan baring atau setengah baring menghadap ke kiri, di mana film berada di belakang pasien dan juga fotonya itu berada dari depan pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pembacaan dari fotoradiologinya. Selanjutnya itu kita mulai membaca dari fotoradiologinya ini. Pertama-tama, sebelum kita masukkan di lightbox, kita harus mengetahui dulu apakah fotoradiologi ini sudah mencantumkan identitas dari pasien. Yang pertama itu namanya, nomor rekening mediknya, selanjutnya itu adalah umur ataupun tanggal lahirnya, terus sudah itu jenis kelaminnya dan juga dari instansi mana yang mengeluarkan fotoradiologi ini. Selanjutnya kita lihat marker pada pasien pada fotonya. Kita lihat di sini fotoradiologi ini sudah ada markernya, right? Oke, selanjutnya itu dan juga kita mulai memasangkan di lightbox dan nyalakan lightbox. Selanjutnya itu pastikan pasien seolah-olah berada di depan pemeriksa. Nah, lalu kita melihat apakah fotoradiologi ini sudah mencakup dari diafragma sampai ke rongga pelvis. Dari diafragma sampai rongga pelvis. Nah, selanjutnya itu kita mulai melakukan penilaian. Nah, penilaian ini pertama-tama kita lakukannya itu penilaian distribusi udara. Di mana kita lihat di sini distribusi udaranya itu tidak sampai ke dalam bagian distal. Tidak sampai. Selanjutnya yaitu kita akan menilai dari source lainnya. Source lainnya itu harusnya ada di bagian sebelah kanan ataupun kiri. Tetapi kita tidak bisa melihat dengan jelas source lainnya di sebelah mana, ataupun bisa dikasih tahu bahwa ini tidak tervisualisasikan dengan baik, sehingga kita tidak bisa menilai apakah source lainnya ini dari ketiga foto ini intak atau tidak. Selanjutnya yaitu penilaian pre-peritoneal fat line. Kita bisa lihat di sini dalam keadaan baik. Kita bisa lihat pre-peritoneal fat line-nya. Selanjutnya itu melakukan penilaian terhadap apakah ada kelainan foto pada tiga posisi ini. Yang pertama-tama yaitu kita menemukan adanya air fluid level yang berbentuk seperti anak tangga. Ini bisa kita lihat, atau nama ilmiahnya itu step leader appearance. Selanjutnya itu kita dapat melihat adanya hearing bone. Kita bisa lihat ini tampakan ususnya lebih putih, di mana kita bisa lihat bahwa ini mengindikasikan bahwa sudah terjadinya dilatasi dari usus. Kita bisa lihat di sini juga. Ini terjadi penebalan dari dinding usus. Nah, untuk mengetahui apakah ini merupakan hearing bone karena akibat dari dilatasi ataupun penebalan dinding usus, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan penggaris, di mana kita melihat bagian sebelah manakah yang tampak hearing bone yang lebih lebar ataupun lebih besar, baik dari usus halus, kolon ataupun rektum.
Nah, dari hasil pengukuran tersebut akan disesuaikan dengan konversi fotonya. Namun di sini pengukuran yang akan saya lakukan ini tidak bisa menghasilkan jawaban yang pasti ataupun benar. Kenapa? Karena kita lihat di sini saya itu yang foto radiologi yang saya pakai itu bukan merupakan hasil foto yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu ada beberapa foto yang tidak menuliskan berapa perbesaran yang digunakan seperti ini, seperti posisi erek ini kita bisa lihat ini menggunakan 40% perbesaran, tetapi di beberapa posisi selanjutnya seperti left, right, deep, cubitus dan supine tidak dicantumkan berapa persen pembesarannya. Saya kasih contoh, apabila saya mendapatkan pengukuran dari herringbone, kita contohnya misalkan saya mendapatkan pengukuran 4,5 cm dengan misalkan contohnya dengan pembesaran 50%, maka hasil dari tadi itu saya kali 2 sehingga pengukuran tersebut bisa saya dapatkan sampai dengan 100% atau perbesaran yang pasti yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan nilai dari penilaian dari tulangnya pasien, apakah diintak atau tidak. Kita lihat di sini. Kita lihat tulang dari pasien ini intak, tulang belakangnya atau vertebranya ini intak, di mana tidak terdapat kalsifikasi ataupun tidak terdapat fraktur ataupun tidak terdapat osteofit pada gambaran ketiga foto posisi ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan kelainan yang dialami pasien adalah pertama, distribusinya itu tidak sampai ke distal abdomen, dan adanya kalau kita lihat tadi yang saya katakan adanya step ladder appearance, dimana seharusnya ini tidak boleh ada. Selanjutnya itu ada herringbone appearance, kita bisa lihat tampakan dilatasi usus yang besar atau tidaknya penebalan dinding usus, di mana ini biasanya karena dilatasi usus. Selanjutnya berdasarkan juga dari skenario pasien, yaitu berdasarkan anamnesis, didapatkan pasien itu dia buang air besarnya itu ada darahnya segar, terdapat sembelit, terus juga BAB-nya tidak teratur, terus juga dia ada kolik ataupun nyeri pada saat BAB, dan juga tinjanya berbentuk bulat-bulat, sehingga bisa dapat saya simpulkan kesan dari foto radiologi ini pasien menderita ileus obstruktif. Baiklah, sekian pembacaan dari foto radiologi gastroenterohepatologi CSL 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.